Dulu, negara kita dijajah oleh bangsa lain. Akan tetapi, sekarang negara kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Bagaimana tidak, perkelahian antar pelajar masih ada. Kasus narkoba di mana-mana, dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita mengenang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar kabar ini melalui radio BBC. Ia segera memberitahukan peristiwa tersebut kepada golongan muda. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Kamu jangan berbohong. Aku dengar sekutu telah menjatuhkan bom Nagasaki dan Hiroshima. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Katakan benar, mari kita rapat proklamasi. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda yang dipimpin Khairul Saleh mengadakan rapat di Gedung Mikrobiologi di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 13, Jakarta. Menyerah kepada sekutu. Saat ini Indonesia mengalami kekosongan. Berarti kita harus segera mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan Indonesia. Tetapi jangan sampai diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa begitu? Karena PPKI adalah bentukan badan dari Jepang. Dari kalian harus mendatangi kediaman Soekarno untuk merebut kekuasaan Jepang. Selanjutnya, mereka tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, 56, Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa? Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Saya ingin bertemu dengannya. Oh, ada, sebentar ya. Mas, ada pemirsa? Baiklah, silakan. Silakan masuk. Kami akan menyampaikan keinginan kami untuk Indonesia agar segera diproklamirkan. Karena Jepang telah kalah. Benar, karena ini kesempatan yang baik bagi kita. Benar, Bu. Kota Hiroshima dan Nagasaki telah dibom. Jepang telah kalah. Kita harus menolak kemerdekaan mereka. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan itu sendiri. Apakah tidak terburu-buru? Sedangkan berita kekalahan Jepang masih diragukan. Kita harus memberikan kesan kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah bentukan dari Jepang. Kita harus segera memproklamirkan Indonesia. Kita harus memastikan semua ini. Untuk apa lagi? Bung harus segera melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat. Nippon telah kalah. Cukup, jangan meninggikan ego. Tidak ada gunanya kita meninggikan ego kita masing-masing. Yang terpenting sekarang kita menjaga situasi agar tidak kacau. Hidup yang tidak dipertahankan tidak perlu dibenarkan. Mereka bermaksud untuk mendesak Soekarno kembali untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tetapi usaha mereka tetap gagal. Karno dan Bung Hatta untuk memproklamirkannya sekarang. Benar itu, malam ini juga. Semua ini tidak masuk akal. Kami sudah memikirkannya matang-matang, Bung. Sudah, permintaan kalian tidak ada artinya. Jadi kalian harus menunggu sidang besok. Tidak, Bung takut. Bukan kami takut, tapi kami tidak mau gegabah. Kalau seperti itu kami akan... Akan apa? Kamu akan apa? Ini kepalaku, kamu tembak sekarang. Maksudku bukan begitu, Bung. Kalau begitu kami pamit pergi. Masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda bergegas untuk meninggalkan kediaman Soekarno. Kemudian, para golongan muda segera mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71 untuk membicarakan masalah ini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta masih bersikeras dan tidak menyetujui usul kita. Apalagi mereka berdua tidak percaya tentang hal ini. Bagaimana kalau Bung Karno dan Hatta kita jauhkan aja dari Jepang? Bagaimana, setuju dengan kalian? Tapi mau dibawa kemana mereka? Bagaimana kalau mereka kita bawa ke Rengas Dengklok?
Karena di sana dekat dengan pemusatan peta dan terjamin aman. Benar, saya setuju dengan pendapat mereka. Dari hasil rapat tersebut, para golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Kalian berdua ikut kami ke Karawang. Apakah ini kerjaan sehari? Tidak. Esokan harinya, Subarjo mencari Soekarno dan Bung Hatta, tetapi mereka tidak ada di kediamannya. Lalu, Subarjo bertanya kepada Wikana dari golongan muda. Saya Wang. Terakhir pukul 12 mereka tidak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nyawa saya taruhannya. Baiklah, mari kita pergi ke Karawang. Setelah kalian bertindak brutal dan gegabah, kalian menghadapkan aku untuk mendukung perbuatan kalian. Saudaraku, kalian boleh menilaiku bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Tetapi jika kalian menginginkan kemerdekaan, bawa mereka kembali ke sini. Tapi gerakan ini sudah didukung oleh peta, Bung. Bawa mereka kembali ke Jakarta sekarang. Satu hal yang kalian tahu, seorang dua orang tidak akan cukup untuk mengalahkan mereka. Bawa mereka kembali. Bung Karno dan Bung Hatta. Bung mau apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Mau menembak saya? Soekarno, Hatta, Subarjo, ada apa? Bagaimana kondisi Jakarta sekarang? Tidak apa, tidak ada revolusi apapun. Berarti kita telah menggunakan 1 hari dengan sia-sia. Radio telah menyiarkan bahwa Jepang telah menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu. Ini pun sudah habis. Sadar benar, Bung. Kita ke Jakarta sekarang. Sekarang juga, Bung. Sekarang kita Diam kamu. Setelah sampai di Jakarta dan melakukan perundingan bersama golongan muda dan tua, mereka setuju memakai rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah teks proklamasi. Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. malam ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam-malam. Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan tentang kemerdekaan esok hari. Silakan. Terima kasih, Laks. Sebenarnya saya turut bergembira dengan kabar ini. Silakan pergunakan apa yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Bentar akan saya ambilkan. Bagaimana dengan menandatangani naskah proklamasinya? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya tidak ditangani oleh anggota PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat bahwa proklamasi tidak ada campur tangan oleh PPKI dan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kalau naskah ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini? Tidak dengan campur tangan Jepang. Seperti ketika Amerika menandatangani deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Karena ini semua berkat kerjasama Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Saya juga mengusulkan bagaimana yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta. Sebagai wakil dari bangsa Indonesia, bagaimana? Usulan yang bagus, bagaimana dengan hadirin sekalian? Setuju. Tolong Anda tulis naskah ini. Mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Bagaimana dengan harimu hari ini, Kang Mas? Ya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Kutila telah menemani saya di masa-masa yang sulit. Oh ya, terima kasih Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Apakah kalian sedang merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supatman. Oh ya, bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun lupa, bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkannya? Tapi ibu tidak mempunyai kain
kainnya, Pak. Yang ada hanya kain merah atau kain putih. Lantas bagaimana? Tentu saja, kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana, yang penting kita ada niat yang baik. Baiklah, Pak. Ibu punya ide? Bagaimana kalau namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita akan menamakan Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap-siap dulu untuk mempersiapkan proklamasinya besok. Iya, Bu. Dek Putri, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baik, Bung, saya akan mengibarkan bendera ini. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini mengatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together